Maraknya baliho yang terpasang di berbagai daerah adalah upaya PDI Perjuangan untuk mendongkrak elektabilitas Puan Maharani. Sayangnya pengaruh terhadap pemasangan baliho tidak begitu berpengaruh pada tingkat elektabilitas ketua DPR tersebut. Seperti dilansir wartaekonomi.co.id, survei yang dilakukan New Indonesia Research and Consulting terdapat sedikit kenaikan elektabilitas Mbak Puan dari paling tinggi 1,1% menjadi 1,4%. Sementara elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 20,5%, sangat jauh mengalahkan Mbak Puan sebagai calon presiden 2024. Mungkin dengan melihat survei Mbak Puan seperti itu, politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengusulkan berduet dengan Anies Baswedan sebagai cawapresnya. Effendi menyebut duet Puan-Anies bisa menjadi bentuk rekonsiliasi nasional dan religius. Menurutnya, terdapat nilai yang lebih menarik jika Puan berduet dengan Anies dibandingkan Puan dengan Prabowo di Pilpres 2024. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasa. Alasannya bila Puan dan Prabowo berpasangan, maka potensi kekalahan Pilpres sangat besar. Ia menilai nama Prabowo sudah terlalu sering terdengar dalam kontestasi politik, sehingga publik akan jenuh dan tidak percaya lagi kepada Prabowo. Kata Deddy Kurnia, Prabowo Puan memang punya kesulitan tersendiri untuk menang. Kejenuhan publik pada Prabowo bisa saja menjadi pemicu kekalahan, sekaligus belum tumbuhnya kepercayaan publik kepada Puan Maharani. Sebaiknya Prabowo menjadi pemain pemenang di balik layar. Prabowo sudah waktunya dimuliakan menjadi kingmaker, bukan petarungnya. Menanggapi usulan menduetkan Puan Anies, alumni 212 Damai Hari Lubis mengaku mendukung penuh atas rencana duet tersebut. Namun keputusan untuk menduetkan Puan Anies masih menunggu arahan Istimewa Ulama dan arahan eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab. Bagi Damai Hari Lubis, posisi itu dibalik, yakni Anies sebagai calon presiden, sedangkan Puan sebagai wakilnya. Meski demikian, usulan itu hanya sebatas pendapat pribadinya. Ia mengaku dirinya tegak lurus pada perintah Istimewa Ulama dan arahan Habib Rizik Syihab. Alhasil menurut Damai Hari Lubis, keputusan mutlak masih menunggu Istimewa Ulama dan arahan Imam Besar Habib Rizik Syihab, entah beliau di luar penjara maupun masih di dalam penjara. Daripada berdebat soal Puan Anies atau Anies Puan, maupun masih menunggu Istimewa Ulama dan persetujuan Habib Rizik, sebaiknya kita melihat hasil survei yang bisa dijadikan acuan dasar lebih masuk akal ketimbang berputar-putar pada asumsi yang sulit dipercaya. Seperti diposting merdeka.com, lembaga survei Carta Politika Indonesia mencatat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tertinggi sebagai calon presiden 2024. Ganjar ditempel Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di papan atas. Dalam simulasi banyak nama, Ganjar berada di puncak elektabilitas 16,2%. Sementara Prabowo Subianto dengan elektabilitas 14,8%, ditempel ketat Anies dengan elektabilitas 14,6%. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, ketika merilis survei secara daring menjelaskan, mulai kelihatan papan utamanya, pemain 3 sosok, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sementara di papan tengah diisi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 5,4%, Menparekraf Sandiaga Uno 4,6%, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 3,9%, politikus PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama 3,3%, Mensos Tri Risma Harini 3,1%,
Mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti 2,9%, serta Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa 2,8%. Sedangkan hasil simulasi 10 nama tidak jauh berbeda. 3 besar ditempati Ganjar 20,6%, Anies 17,8%, dan Prabowo 17,5%. Nama Anies dan Prabowo saling tempel ketat. Yunarno mengatakan selisih keduanya masih 0,3% di bawah margin of error survei, sehingga tidak bisa dibedakan peringkat keduanya. Saya bisa pertanggungjawabkan data. Mas Ganjar memang nomor 1 secara statistik. Tetapi Anies dan Prabowo masih dalam selisih margin of error, ujar Yunarto. Begitu juga di papan tengah, yaitu Sandiaga dan Ridwan Kamil bersaing ketat dengan elektabilitas masing-masing 7,7% dan 7,2%. Berikutnya ada nama AHY 4,2%, Risma 3,6%, Menteri BUMN Erick Thohir 1,8%. Petinggi partai yang masih dikampanyekan seperti Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto justru di posisi terbawah. Puan elektabilitasnya 1,4% dan Airlangga 1%. Simulasi 5 nama tidak jauh berbeda. 5 besarnya tetap Ganjar 23,3%, Anies 19,8%, Prabowo 19,6%, Sandiaga 8,4%, Ridwan Kamil 8,2%. Survei Carta Politika Indonesia dilakukan pada 12 sampai 20 Juli 2021 dengan metode wawancara tatap muka. Metode sampling menggunakan multi-state random sampling dengan 1.200 responden. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,83%. Nah, dengan melihat hasil survei di atas, maka partai-partai pengusung bisa melihat secara objektif para calon yang disukai rakyat, bukan malah disukai oleh segelintir orang yang hanya didasarkan pada jualan agama. Rakyat sudah tidak bisa lagi dibohongi oleh orang-orang tertentu yang sudah kehilangan akal sehatnya. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.